Terima kasih sudah klik video ini. Tante Ira seorang perempuan cantik berusia 38 tahun. Wajahnya masih terawat. Senyum lembutnya kerap membuat siapa saja merasa nyaman berada di dekatnya. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, Tante Ira tinggal seorang diri di rumah peninggalan almarhum suaminya. Sebuah rumah besar yang penuh kenangan di setiap sudutnya. Meski hidup sendiri, Tante Ira dikenal ramah oleh para tetangga. Ia sering menyapa siapapun yang lewat di depan rumahnya. Bahkan terkadang ikut membantu kegiatan warga sekitar. Namun di balik keramahan itu, ada kesepian yang sesekali menyelinap di hatinya. Malam-malam sepi sering ditemani hanya oleh secangkir teh, hangat, dan buku bacaan yang tak pernah lepas dari meja kecil di ruang tamunya. Anak satu-satunya Tante Ira kini sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di luar kota. Hal itu membuat rumah besar peninggalan suaminya semakin terasa sepi. Sesekali anaknya menelpon atau berkunjung saat liburan. Namun tentu berbeda dengan kehangatan sehari-hari ketika mereka masih tinggal bersama. Di usia yang hampir menginjak setengah abad, Tante Ira sering merasa seakan tidak punya tempat untuk benar-benar bercerita atau berkeluh kesah. Malam-malam panjang hanya ditemani suara jangkrik di halaman atau televisi yang dibiarkan menyala, sekadar mengisi keheningan. Namun, meski kesepian kerap menghampiri, ia berusaha tegar. Ia sadar hidup harus tetap berjalan. Apapun yang sudah dilewati, Tante Ira mulai mencari kesibukan mengurus tanaman hias di halaman, bergabung dalam arisan ibu-ibu komplek, hingga sesekali ikut kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Terkadang untuk mengusir sepi, Tante Ira pergi mengunjungi sawah dan kebunnya di kampung sebelah. Lahan itu memang digarap oleh orang lain, tetapi bagi Tante Ira, hanya sekedar melihat hamparan padi yang hijau atau pepohonan yang tumbuh di kebun sudah cukup membuat hatinya sedikit tenang. Ada rasa damai setiap kali ia duduk di gubuk kecil dekat sawah, mendengar suara angin yang berhembus di antara dedaunan. Hari-harinya memang terasa monoton, tetapi Tante Ira berusaha mengisinya dengan hal-hal sederhana. Sesekali ia pergi ke kota seorang diri sekadar melepas jenuh sambil berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ia menyukai momen itu, berjalan menyusuri lorong pasar atau supermarket, menikmati keramaian orang-orang meski akhirnya tetap pulang ke rumah yang sunyi. Di balik rutinitas itu, ada kerinduan yang tak bisa ia pungkiri. Kerinduan akan percakapan hangat, tawa di meja makan, dan keberadaan seseorang yang bisa menemani hari-harinya. Namun, Tante Ira selalu menenangkan hatinya dengan keyakinan bahwa kesepian ini hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang harus ia jalani dengan sabar. Terlebih, sebagai manusia biasa, terkadang hal lain selalu datang hinggap di pikirannya. Sesekali ia memegangi kebun dan gunungnya sendiri. Di usianya sekarang, sebetulnya Tante Ira masih sangat membutuhkan seseorang untuk memanjakan kebunnya. Namun apa boleh buat? Mencari seorang pendamping yang cocok dan saling memahami, mengerti tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Di suatu sore, hujan turun sangat deras. Petir sesekali menyambar, membuat suasana langit semakin muram. Tante Ira menyiapkan secangkir teh hangat. Aroma harum melati menenangkan hati yang sedang gelisah. Dengan langkah perlahan, ia menuju balkon rumahnya, duduk di kursi rotan tua peninggalan suaminya, menghadap keluar. Butir-butir hujan berjatuhan menimpa halaman. Suara gemericiknya berpadu dengan hembusan angin dingin. Dari sana Tante Ira hanya bisa melamun. Memandangi derasnya hujan sambil membiarkan pikirannya melayang entah kemana. Sesekali ia menghela napas panjang, meratapi rasa sepi yang semakin menjadi-jadi. Di dalam hatinya, ia rindu-rindu pada obrolan hangat suaminya. Rindu pada gelak tawa anaknya ketika masih kecil, dan rindu akan kebersamaan yang kini tinggal kenangan. Kini hanya hujan yang menemaninya, seakan mengerti kesepian yang membungkus dirinya. Hujan semakin deras sore itu. Dari kejauhan, seorang pemuda tampak berlari kecil sambil menutupi kepala dengan tasnya.
Setengah basah, ia akhirnya berhenti tepat di depan rumah Tante Ira. "Permisi Bu, boleh numpang berteduh sebentar? Saya lupa bawa jas hujan," ucapnya sopan sambil sedikit menunduk. Tante Ira tersenyum lembut lalu mengangguk. "Silakan Nak." Pemuda itu masuk ke teras lalu duduk di kursi dekat balkon. Tante Ira pun mencoba mencairkan suasana dengan bertanya basa-basi. Dari percakapan ringan itu, ia tahu pemuda tersebut bernama Abdul, berusia 26 tahun, dan berasal dari kampung sebelah. Ternyata, setelah mengobrol lebih panjang, Tante Ira masih mengenal orang tua Abdul, bahkan sempat bercerita tentang masa lalu ketika mereka sering berinteraksi di acara desa. Hujan di luar semakin lebat, membuat udara bertambah dingin. Melihat itu, Tante Ira pun berinisiatif, "Tunggu sebentar ya Nak, biar ibu bikinkan kopi biar hangat." Tak lama kemudian, ia kembali membawa 2 cangkir kopi hangat. Aroma kopi bercampur dengan bau tanah basah dari luar menciptakan suasana yang begitu akrab. Abdul menerima dengan senyum. "Terima kasih banyak, Bu." Mereka pun melanjutkan obrolan. Kali ini lebih dekat, di kursi balkon. Sesekali petir menyambar, tetapi percakapan hangat itu membuat suasana terasa lebih tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tante Ira merasa ada seseorang yang bisa menemaninya di tengah hujan deras dan kesepiannya. Dan tak tahu kenapa, di suasana hujan dinginnya Rijan, menatap Abdul, seorang pemuda sederhana, namun wajahnya sedikit tampan, membuat hati Dian di area kebun Tante Ira cenat-cenut dibuatnya. Obrolan mereka pun mengalir begitu saja, seolah hujan yang turun di luar menjadi latar yang menenangkan. Abdul bercerita bahwa saat ini ia masih menganggur setelah habis kontrak kerja di kota beberapa bulan lalu. Ia kembali ke kampung untuk sementara membantu orang tuanya mengurus kebun kecil mereka sambil mencoba mencari pekerjaan baru. Tante Ira mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk pelan. Lalu tanpa ia sadari, tutur katanya perlahan berubah seakan membuka sedikit tabir kesepian yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia bercerita bahwa sudah lama hidup sendiri, sejak suaminya meninggal dan anak sematawayangnya kini tinggal di luar kota bersama keluarga barunya. Hanya sesekali pulang setahun sekali, suara Tante Ira lirih. Matanya menatap kosong keluar balkon ke arah hujan yang masih deras. "Kadang rasanya rumah ini terlalu besar untuk aku sendiri," ucapnya pelan seperti berbicara pada dirinya sendiri. Abdul yang mendengar cerita itu hanya terdiam sejenak. Ada rasa simpati yang perlahan tumbuh di hatinya. Ia menatap Tante Ira, perempuan anggun yang masih terlihat kuat. Tapi di balik ketegaran itu ada kesunyian yang begitu dalam. "Pasti berat ya Bu," kata Abdul pelan penuh empati. Tante Ira hanya tersenyum tipis. "Namanya juga hidup Nak, apapun yang terjadi harus tetap dijalani." Di luar hujan semakin deras. Petir sesekali menyambar membuat kaca jendela bergetar pelan. Udara terasa semakin dingin dan perut Tante Ira mulai terasa lapar. Ia menoleh ke arah Abdul yang masih duduk sambil menggenggam cangkir kopinya. "Kamu lapar tidak Ibu? Masak ya? Sekalian jangan sungkan-sungkan," ucap Tante Ira dengan senyum hangat. Abdul awalnya tampak sedikit ragu dan malu. Wah, ngerepotin Bu." Namun ketika ia menatap mata Tante Ira, ada ketulusan yang begitu nyata di sana. Bukan sekedar basa-basi. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Kalau begitu, boleh Bu, saya bantu juga ya." Mereka pun pindah ke dapur. Suasana di sana terasa berbeda, hangat, akrab, seolah waktu melambat. Abdul membantu memotong sayur, sementara Tante Ira menyiapkan bumbu. Sesekali tangan mereka hampir bersentuhan, membuat keduanya saling pandang sejenak lalu tersenyum canggung. Entah kenapa, semua terasa begitu alami, seolah mereka sudah lama saling mengenal. Tak ada kecanggungan yang biasanya muncul antara orang yang baru bertemu. Justru ada rasa nyaman yang perlahan tumbuh di antara keheningan hujan yang mengiringi mereka. Tawa kecil kadang muncul saat Abdul salah memotong sayur atau ketika Tante Ira pura-pura memarahinya karena membuat dapur sedikit berantakan. Setelah semua masakan siap, aroma harum memenuhi dapur dan ruang makan.
Hujan di luar masih mengguyur deras, namun suasana di dalam rumah terasa hangat. Tante Ira menata hidangan di atas meja makan. Sepiring sayur tumis segar, ikan goreng garing, dan sambal buatan tangannya yang khas. Mereka duduk berhadapan di meja makan, menikmati hidangan sederhana, namun terasa begitu istimewa sore itu. Abdul mencicipi satu suap, lalu matanya langsung berbinar. "Ya ampun, enak banget, Bu," ucapnya tulus mengangguk-angguk. "Serius, sudah lama saya nggak makan senikmat ini." Tante Ira yang mendengar pujian itu langsung menunduk malu. Pipinya sedikit memanas. Ia tersenyum kecil sambil pura-pura sibuk merapikan sendok. "Ah, biasa saja, Nak. Kamu saja yang lapar." Abdul tertawa kecil. "Enggak, Bu. Beneran enak. Kalau masakan kayak gini, saya bisa nambah berkali-kali." Pujian itu membuat hati Tante Ira terasa hangat sekaligus berdebar aneh. Sudah lama tidak ada yang memuji masakannya. Tidak ada yang duduk bersamanya di meja makan. Tidak ada yang menatapnya seperti itu tulus dan penuh rasa syukur. Ia sempat salah tingkah. Tangannya gemetar sedikit saat menuangkan air ke gelas. Abdul yang memperhatikan hanya tersenyum, membuat suasana terasa semakin akrab. Di tengah suara hujan yang masih mengguyur, mereka menikmati makanan sambil sesekali saling bertukar senyum yang entah kenapa terasa begitu nyaman. Untuk pertama kalinya sejak lama, meja makan itu terasa hidup kembali. Dan tak dipungkiri, pikiran Tante Ira semakin menjadi-jadi ke arah hal menyiram kebun. Dia sempat berbicara dalam hatinya. "Apakah aku nekat saja ya mengajaknya menyiram kebunku? Nanti aku kasih uang gak apa-apa." Tapi dia sempat berpikir lagi. Tidaklah, nanti malah dia gak enak terus pergi. Sesekali sambil bengong, dan ternyata Abdul memperhatikan Tante Ira sampai bertanya, "Kenapa, Bu? Kok bengong?" Tante Ira menjawab sambil merasa malu. "Tidak apa-apa, Nak." Setelah makan selesai, suasana terasa begitu hangat. Tante Ira kembali ke dapur, membuat 2 cangkir kopi hangat, lalu mengajak Abdul pindah duduk ke balkon depan rumah yang menghadap ke halaman. Dari sana, hujan masih terlihat sangat deras, menimbulkan suara gemericik yang menenangkan. Mereka duduk berdampingan, membiarkan angin dingin yang lembab menyapu pelan wajah mereka. Obrolan pun kembali mengalir ringan. Kali ini tentang rencana Abdul ke depannya, ingin melamar kerja ke kota lagi atau tetap tinggal di kampung. "Belum tahu juga, Bu," ujar Abdul sambil menyesap kopi. "Rasanya pengen cari kerja yang deket-deket aja, biar bisa bantu orang tua juga." Tante Ira tersenyum kecil. Lalu sambil bersandar di kursi, ia berujar setengah bercanda. "Ya kerja sama tante saja, nanti juga digaji kok." Abdul spontan menoleh, mengangkat alis pura-pura penasaran. "Emang kerja apa, Tante?" "Ya kerjaannya menemani Tante. Bantu-bantulah, apa kek?" ucap Tante Ira sambil tertawa kecil. Matanya berbinar nakal. Abdul ikut tertawa, menggelengkan kepala. Wah, pekerjaan paling enak sepertinya. Tapi jangan-jangan berat juga ya. Candaan mereka membuat suasana terasa semakin akrab, jauh dari kesan canggung. Sesekali mereka saling melirik, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan sambil tersenyum kecil. Seolah takut ketahuan bahwa obrolan ringan itu diam-diam menumbuhkan rasa nyaman di hati masing-masing. Di antara derasnya hujan, tawa kecil mereka terdengar lembut, mengusir sepi yang selama ini membungkus rumah besar itu. Untuk pertama kalinya sejak lama, Tante Ira merasa ada kehidupan yang kembali mengisi ruang-ruang sunyi di hatinya. Tak terasa langit perlahan mulai gelap. Namun hujan tak juga menunjukkan tanda-tanda akan reda, justru semakin besar, membasahi seluruh halaman dan jalanan di depan rumah Tante Ira. Abdul menatap keluar. Wajahnya tampak bingung. Ia menghela napas kecil. Ini mau jam berapa redanya? Gumamnya setengah putus asa. Tante Ira hanya tersenyum lembut, lalu berkata pelan dengan nada bercanda. "Baguslah, mending gak reda. Jadi Tante ada teman di sini, gak kesepian." Mendengar itu, Abdul spontan menoleh melirik Tante Ira sejenak.
Ada sesuatu di balik kata-kata sederhana itu yang membuat dadanya terasa hangat, campuran rasa kaget sekaligus senang. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Tapi ia cepat-cepat menatap kembali ke arah hujan agar tak terlalu terlihat. Sesekali tanpa mereka sadari, pandangan mereka saling bertemu. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang terasa lama seolah berbicara sendiri. Ada keheningan yang aneh, bukan hening yang canggung, tapi hening yang justru terasa nyaman. Abdul masih duduk memandangi hujan yang terus mengguyur deras di luar. Pikirannya melayang entah kemana. Tiba-tiba dari sudut matanya, ia melihat Tante Ira berjalan pelan, lalu duduk tepat di sampingnya. Ia sempat terkejut. Tubuhnya menegang seketika dan jantungnya berdetak kencang tanpa bisa dikendalikan. Jarak mereka begitu dekat, sampai ia bisa mencium samar wangi lembut dari rambut Tante Ira. Dengar senyum tipis, Tante Ira berujar pelan, setengah bercanda. "Nggak apa-apa kan Tante, duduk di sini?" Abdul menelan ludah, lalu dengan suara sedikit gugup menjawab, "Ya, nggak apa-apa Tante." Tante Ira menatap hujan. Matanya tampak kosong sejenak, lalu perlahan kembali membuka suara. Kali ini lebih lembut, nyaris seperti bisikan yang hanya ingin ia bagi pada seseorang yang bisa dipercaya. "Tante kadang cuma merasa sepi. Andai ada yang bisa nemenin Tante, mungkin hidup Tante bakal terasa lebih bahagia," ucapnya lirih. Soal uang, ekonomi, Tante masih ada tabungan. Ada usaha ternak dan sawah yang digarap orang. Tapi mungkin gak ada yang mau ya. Tante udah tua soalnya. Tambahnya dengan nada sedih. Bibirnya menekuk samar. Abdur hanya diam mendengarkan dengan saksama. Dadanya terasa sesak. Bukan karena kasihan, melainkan karena entah kenapa ia merasa ingin ada di sana untuk perempuan ini untuk sekadar menghapus kesepian yang ia ceritakan. Dan tiba-tiba, tanpa aba-aba, Tante Ira perlahan bersandar di bahunya. Abdul membeku. Tubuhnya kaku. Jantungnya berdebar kencang dan keringat dingin mulai muncul di telapak tangannya. Hujan masih mengguyur deras di luar, seolah menutup dunia hanya untuk mereka berdua di balkon itu. Tante Ira masih bersandar di bahu Abdul. Dan dalam keheningan yang penuh rasa itu, perasaan sepinya seakan semakin menggebu-gebu. Tak lagi bisa ia bendung. Perlahan, Tante Ira mengangkat kepala, menatap wajah Abdul dari samping, lalu pelan-pelan menggenggam tangan Abdul yang dingin karena gugup. Suaranya bergetar lembut ketika ia berkata, "Kalau kamu mau, kamu gak usah capek-capek lagi mikirin pekerjaan. Kamu mau usaha? Nanti tante yang modalin." Abdul terdiam membeku. Matanya membesar, menatap Tante Ira tak percaya. Ia tahu dirinya hanyalah pemuda sederhana dari keluarga pas-pasan. Bahkan saat ini pun ia sedang kesulitan ekonomi. Tapi mendengar kata-kata itu, ada secercah harapan yang membuat dadanya bergetar hangat. Dengan suara pelan namun serius, ia akhirnya menjawab, Kalau memang begitu, saya akan coba Tante. Tapi beneran Tante mau dengan saya? Saya cuma pemuda sederhana." Tante Ira tersenyum. Matanya menatap lembut penuh ketulusan. Justru Tante mencari yang mau sayang sama Tante. Untuk hal lainnya, nanti biar Tante yang buktikan. Senyum mereka pun bertemu. Senyum yang perlahan menghapus segala keraguan, senyum yang menghangatkan hati di tengah dinginnya hujan malam. Dan di saat itu, Abdul menyadari seharian menunggu hujan yang menjebaknya di rumah ini ternyata menjadi momen paling istimewa dan membahagiakan dalam hidupnya. Terutama bagi Tante Ira tak pernah menyangka bahwa di balik hujan yang panjang dan sepi, hadir seseorang yang membuat hatinya kembali terasa hidup.
Setelah momen yang membahagiakan itu, Tante Ira kini lebih tidak merasa canggung. Dia kembali didatangi pikiran-pikiran aneh tentang hal itu. Hingga secara spontan dia melepas kain bahkan langsung semuanya, sembari mendekat dan berbisik. "Bantu Tante menyiram kebun Tante ya. Sudah lama sekali, bahkan mungkin hampir karatan," ucapnya sambil bercanda. Abdul sempat bengong melihat sesuatu yang indah di depan matanya. Gunung yang indah meskipun sudah agak jauh dari posisinya, area kebun yang dihiasi rumput lebat di sekitarnya, dia belum bereaksi apa-apa. Hanya memandang sambil sesekali menelan ludah. Sementara Tante Ira yang sudah bersemangat bahkan dari sore hari, dia langsung melepas kain yang menutupi tongkat Abdul. Dengan semangat dan sekian lamanya tidak memanjakan tongkat, dia sangat aktif sekali saat itu. Abdul sampai dibuat mermelek, bahkan sampai mau menyerah tongkatnya. Saking aktifnya Tante Ira memanjakannya. Setelah beberapa saat, Abdul yang sudah tidak bisa hanya berdiam diri lagi dengan semangatnya memanjakan semua yang ada. Namun, yang paling lama di area kebun, entah apa yang dia lakukan, namun membuat Tante Ira berteriak kecil bahkan bergerak seperti cacing kepanasan. Setelah pemanasan cukup, akhirnya hal yang diinginkan pun terjadi. Perlahan, Abdul menjenguk kebun Tante Ira. Pertama, Tante Ira dibuat meringis dan begitu enyoy dirasakan Abdul, ada sensasi rapat. Bukan karena orisinilnya, karena sudah terlalu lama kekeringan mungkin hehe. Tapi setelahnya semua berjalan lancar dengan posisi kodok terlentang saat itu. Setelahnya Tante Ira meminta berganti posisi. Alangkah dimanjakannya Abdul saat itu. Gerakan indah dan segudang pengalaman Tante Ira membuatnya seakan berada di angkasa. Bahkan kalau dia tidak mengatur napasnya, tongkatnya nyaris pelepotan duluan. Hingga terakhir, mereka berganti dengan posisi siap siaga lari. Tante Ira berkata, itu posisi kesukaannya. Dan benar, ketika Abdul merasakan tongkatnya sudah di puncak, dia mempercepat gerakannya. Tante Ira pun membuat gerakan aneh hingga terciptalah belepotan disusul banjiran besar yang cukup berlimpah. Setelah sekian lama, akhirnya kebun Tante Ira kembali subur. Abdul langsung duduk ke kursi dan menikmati kopinya sambil merenung. Dia tak menyangka akan terjadi hal yang diinginkan. Sementara Tante Ira tersenyum manja sambil membersihkan area kebunnya. Setelah hampir 30 menit tak disangka, Tante Ira kembali mengajak Abdul menyiram kebun. Sambil bercanda dia berkata, "Satu kali lagi ya, sambil menunggu hujan reda," katanya. Abdul yang sedikit kaget tentu tidak bisa menolak. Mereka pun kembali bercocok tanam di kebun Ira. Namun kali ini Ira yang lebih berinisiatif. Katanya biar Abdul nggak capek, padahal dia saja yang belum cukup sekali. Di sesi 2 itu, Tante Ira memang seperti berjuang sendiri, tapi itu memang kemauannya. Sampai 30 menit, kebunnya kembali belepotan. Namun kali ini nggak sebanyak yang pertama. Bahkan Abdul yang belum belepotan dibantunya sampai keluar di area gunungnya saat itu. Tante Ira sangat menikmati momen itu. Begitupun Abdul. Sejak hari itu, hubungan mereka mulai terasa berbeda. Setelah hujan reda sore itu dan Abdul pamit pulang, mereka sempat saling melambai dari ambang pintu. Senyum tipis tak bisa mereka sembunyikan. Hari-hari berikutnya, Abdul hampir setiap hari datang ke rumah Tante Ira. Awalnya hanya untuk membantu bersih-bersih, memperbaiki keran bocor, atau sekedar mengobrol ringan di teras sambil minum teh. Namun lama-lama, kehadiran Abdul seperti sudah menjadi bagian dari keseharian Tante Ira. Kadang jika malam mulai larut dan hujan turun lagi, Abdul memilih tidak pulang. Tante Ira tidak keberatan, bahkan tampak senang karena rumahnya yang biasanya sepi, kini terasa lebih hidup. Mereka mulai saling bercerita tentang masa lalu masing-masing, tentang kesepian yang diam-diam mereka rasakan selama ini, dan tentang betapa anehnya pertemuan mereka yang terjadi begitu saja karena hujan. Dan tentu aja, yang membuat Tante Ira bahagia luar biasa, Abdul selalu berhasil membuat kebunnya subur lagi. Terkadang Tante Ira mengajak Abdul menyiram kebun di siang hari ketika sambil memasak, sambil mencuci baju, bahkan di area balkon sambil menjemur pakaian pun pernah. Abdul tidak pernah menolak, karena ya dia juga maulah, hehehe. Suatu sore menjelang senja, mereka duduk di teras rumah Tante Ira. Angin semilir meniup lembut daun pohon mangga di samping rumah. Tante Ira menyeruput teh hangatnya, lalu meletakkannya pelan di atas meja. "Abdul, Tante ingin tahu kamu sebenarnya mau kerja sama orang atau kamu mau usaha sendiri?"
ucapnya dengan nada tenang namun serius menatap lurus ke mata Abdul. Abdul awalnya menunduk, jemarinya saling meremas gelisah. Dari dulu saya punya impian, Tante. Pengen banget punya bengkel sendiri di kampung ini. Soalnya bengkel paling dekat aja jaraknya lebih dari 10 kilometer. Banyak orang kesusahan kalau motor mereka rusak. Ia menghela napas lalu menatap Tante Ira dengan mata berkaca. Tapi saya nggak punya modal. Yah, cuma mimpi aja selama ini. Senyum hangat muncul di wajah Tante Ira. Senyum yang membuat hati Abdul sedikit berdebar. Kalau begitu, ayo kita wujudkan mimpi itu. Jawabnya pelan tapi mantap. Abdul mengerjap. Tak yakin dengan yang baru ia dengar. Maksudnya, Tante serius? Tante Ira mengangguk. Serius. Besok kamu temani Tante ke bank. Kita ambil sedikit tabungan Tante untuk modal. Keesokan harinya mereka berangkat pagi ke kota. Mobil tua peninggalan almarhum suami Tante Ira melaju perlahan menyusuri jalan aspal yang ngasih basah oleh embun. Di bank, Tante Ira nukuk ruang khusus, menandatangani beberapa berkas, lalu keluar membawa map tebal berisi surat-surat dan buku tabungan. Abdul hanya berdiri di dekat pintu, merasa seperti sedang bermimpi. Tong, ini semua buat saya, buat kita, koreksi Tante Ira lembut. Karena nanti kamu juga akan bantu Tante mengurus usaha-usaha yang lain. Ini bukan cuma bengkel, ini awal masa depan kamu. 2 hari berikutnya, mereka mulai berkeliling kampung mencari tempat strategis. Setelah hampir seharian berputar, akhirnya mereka menemukan sebuah ruko sederhana di pinggir jalan utama kampung, tepat di tikungan yang ramai dilalui motor dan mobil kecil. Bangunannya masih kokoh, hanya butuh dicat ulang. Pemiliknya seorang pria parubaya yang hendak pindah ke kota dan bersedia melepasnya dengan harga miring. Tanpa banyak pikir panjang, Tante Ira langsung menegosiasikan harga lalu membayar tunai di tempat. Abdul nyaris tak bisa berkata-kata. Hanya berdiri terpaku ketika pemilik lama menyerahkan kunci ruko kepadanya. Beberapa hari kemudian, truk-truk kecil berdatangan membawa berbagai perlengkapan bengkel baru. Mesin kompresor, kunci-kunci pas ukuran, dongkrak hidrolik, rak besi, meja kerja, hingga cat baru untuk mengecat dinding bengkel. Abdul bekerja dari pagi hingga larut malam mengecat, merapikan rak, menyusun perkakas satu persatu dengan tangan yang bergetar antara lelah dan haru. Malam itu, ketika semua sudah rapi, Abdul berdiri di tengah ruangan ruko yang kini berubah total menjadi bengkel kecil tapi lengkap. Tangannya mengepal di dada, dan air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Tante, saya nggak tahu harus bilang apa. Ini terlalu besar buat saya, katanya lirih. Tante Ira berjalan mendekat, lalu meraih bahunya. Jangan bilang terlalu besar. Kamu layak, Dul. Tante percaya kamu bisa sukses. Tak disangka setelah itu, Abdul yang merasa ingin membalas jasa Tante Ira, dia langsung memanjakan Tante Ira dengan segenap semangatnya. Tante Ira sampai dibuat kaget. Abdul sampai berkata, "Berapa kali pun Tante mau, saya siap." Sembari menyiam kebun dengan gaya kodok terlentang. Sampai 3 kali saat itu Abdul memanjakan Tante Ira. Tante Ira tentu sangat senang. Biasanya dia yang selalu meminta duluan kan? Beberapa bulan setelah bengkel itu resmi berjalan, kehidupan Abdul perlahan berubah. Setiap pagi, pintu bengkel dibuka lebih awal. Suara kompresor mulai meraung dan anak-anak muda kampung mulai berdatangan membantunya. Mereka adalah teman-teman kecil Abdul yang dulu sering bermain bersama dan kini ikut belajar memperbaiki motor, memasang ban, serta melayani pelanggan. Suatu sore, ayah Abdul yang biasanya pendiam datang berdiri di depan bengkel. Ia memperhatikan dari luar, melihat beberapa anak kampung sibuk mengangkat ban. Ada yang membersihkan karburator, dan Abdul berdiri di tengah memberi arahan dengan percaya diri. Saat Abdul menutup bengkel menjelang maghrib, ayahnya berdiri menunggu. "Dul," panggilnya pelan. "Iya, Pak." Abdul menyekat tangannya yang kotor oli. "Itu bengkel siapa?" Abdul tersenyum kecil. "Bengkel saya, Pak." Ayahnya terdiam beberapa detik. Matanya seolah mencari kepastian di wajah anaknya. "Bapak nggak ngerti.
Tapi nanti Bapak akan tahu ya, jawab Abdul singkat sambil menunduk hormat lalu mendorong motor ke dalam. Ayahnya tak melanjutkan, hanya mengangguk pelan, lalu melangkah pulang dalam diam. Hari demi hari bergulir. Nama bengkel Abdul mulai dikenal di kampung, bahkan desa sekitar. Pelanggan datang silih berganti dan kadang harus mengantri karena ramai. Ada rasa bangga di wajah anak-anak kampung yang bekerja bersamanya. Sesekali Tante Ira datang menengok, biasanya membawa makanan atau minuman dingin. Kadang hanya duduk diam memperhatikan Abdul bekerja sambil sesekali tersenyum. Setiap kali itu terjadi, hati Abdul selalu berdebar seperti baru pertama kali bertemu. Sampai pada suatu hari yang hangat menjelang sore, Tante Ira datang dengan pakaian sederhana, namun anggun. Ia berdiri di depan pintu bengkel, menatap Abdul dengan senyum lembut. "Dul, hari ini aku mau ketemu orang tuamu," katanya tiba-tiba. Abdul sempat terkejut. "Sekarang, Tante?" Tante Ira mengangguk mantap. "Sudah waktunya, mereka harus tahu." Abdul langsung menutup bengkel lebih awal hari itu, mematikan kompresor dan merapikan alat dengan motor bebek tua kesayangannya. Ia membonceng Tante Ira melewati jalan sawah yang hijau menuju rumah kayu sederhana di ujung kampung. Sesampainya di sana, suasana awalnya kaku. Ibu Abdul menatap mereka dengan rasa heran. Sementara ayahnya duduk bersandar di kursi bambu di teras menatap Tante Ira lekat-lekat. "Bapak, Ibu, ini Tante Ira," ucap Abdul pelan. Ayahnya mengerjap lalu tersenyum tipis. "Bapak tahu, dulu waktu muda kami satu angkatan di sekolah menengah," katanya pelan, membuat suasana seketika cair. Tante Ira tertawa kecil menahan malu. "Iya, dulu masih muda, sekarang sudah nenek-nenek." Ibu Abdul ikut tersenyum. Perlahan, suasana menjadi hangat. Mereka lalu duduk bersama di ruang tamu membicarakan segalanya. Abdul menceritakan bagaimana bengkel itu berdiri dan bagaimana selama ini Tante Ira membantu membiayai sekaligus membimbingnya. Saat Abdul dengan suara bergetar menyebut bahwa mereka kini saling menyayangi dan berencana membangun masa depan bersama, Ibu Abdul menatapnya lama lalu menoleh pada Tante Ira tersenyum tulus. "Saya bahagia sekali. Ternyata anak saya bukan cuma sudah punya usaha sendiri, tapi juga bisa membuat Bu Ira tersenyum lagi," ucapnya lembut. Ayahnya yang biasanya dingin ikut mengangguk. "Kalau kalian saling menyayangi, Bapak restui." Di ruang tamu sederhana itu, Abdul merasa seperti beban besar lepas dari dadanya. Tante Ira menggenggam tangannya di bawah meja, pelan dan hangat, dan di mata mereka berdua ada cahaya harapan baru. Beberapa minggu setelah mendapat restu dari kedua orang tua Abdul, mereka pun duduk bersama membicarakan masa depan. Tante Ira dengan tatapan mantap berkata bahwa ia tak ingin menunda terlalu lama, sebab baginya kebahagiaan yang sudah di depan mata tidak boleh dibiarkan menunggu. Abdul mengangguk setuju dengan hati berdebar. Matanya berbinar penuh harapan. Tanggal pun ditentukan secara sederhana. Hari yang dipilih bertepatan dengan hari Jumat yang dianggap penuh berkah. Tak ada pesta megah, hanya keluarga dekat, tetangga, dan sahabat-sahabat Abdul yang dulu membantunya di bengkel. Hari itu pun tiba. Di kantor urusan agama yang mungil di pinggir kota, Abdul mengenakan kemeja putih sederhana dan peci hitam. Sementara Tante Ira tampil anggun dalam kebaya krem lembut. Ketika ijab kabul terucap dengan suara lantang dan yakin, suasana hening sejenak sebelum kemudian berubah menjadi haru. Mata Tante Ira berkaca. Abdul menunduk syahdu dan orang tua Abdul menepuk bahunya penuh bangga. Mereka resmi menjadi suami istri. Hari-hari setelah pernikahan menjadi lembar baru yang penuh warna. Abdul kini tinggal di rumah besar peninggalan mendiang suami Tante Ira yang dulu selalu terasa sepi dan sunyi. Kini kembali ramai oleh canda dan tawa. Setiap pagi Abdul berangkat ke bengkelnya yang semakin maju. Sementara Tante Ira kadang ikut membawakan makanan untuk para pekerja muda di sana. Selain itu, Abdul juga sering membantu kegiatan istri tercintanya.
ikut ke sawah saat panen, ikut ke kebun memeriksa hasil panen buah. Bahkan sesekali mereka pergi ke kota membeli kebutuhan untuk usaha kecil-kecilan Tante Ira. Yang lebih membahagiakan, Tante Ira pun dengan tulus membantu memberi modal kepada orang tua Abdul agar mereka bisa mengelola pertanian lebih luas. Sawah dan kebun milik Tante Ira kini dikelola oleh ayah dan ibu Abdul, menghasilkan panen yang lebih baik dan membuat kehidupan keluarga Abdul perlahan menjadi lebih makmur. Meski usia mereka terpaut jauh, cinta di antara mereka tumbuh begitu alami tanpa paksaan. Tanpa ragu, banyak orang yang awalnya heran, kini justru ikut tersenyum bahagia setiap kali melihat mereka berjalan berdampingan di pasar atau duduk minum teh berdua di beranda rumah. Kalau hati yang dulu sama-sama kesepian, akhirnya menemukan tempat pulang, Abdul dan Tante Ira membuktikan bahwa cinta sejati tak pernah mengenal batas usia. Demikian ending dari kisah ini. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih.